Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda'i layluha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Marilah di kesempatan yang khidmat ini, di hari yang agung ini, kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa konsisten menjalani perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga konsisten meninggal larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Saat ini kita sudah berada di penghujung tahun 2023 dan beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun 2024. Tahun Masehi atau kalender penanggalan Masehi itu sebenarnya bagi kita umat Islam itu tidak ada fadilah khusus, tidak ada keutamaan khusus yang terkait dengan hari-hari tertentu ataupun pergantian dari tahun ke tahun. Karena bagi kita umat Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan kalender Hijriah yang awalnya merupakan kalender yang digunakan oleh orang-orang Arab, tetapi karena sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kalender Hijriah ini merupakan kalender penanda waktu-waktu ibadah-ibadah tertentu seperti pelaksanaan ibadah puasa, pelaksanaan hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, kemudian penghitungan haul untuk orang yang wajib membayar zakat, pelaksanaan ibadah haji, penghitungan masa iddah, penghitungan waktu balik dan seterusnya, itu semuanya menggunakan kalender Hijriah. Hanya saja itu tidak berarti kita tidak boleh menggunakan kalender Masehi. Kalender Masehi yang penghitungannya dimulai dari kelahiran Nabi Isa ini sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita yang menandai atau kita gunakan sebagai patokan aktivitas kita sehari-hari. Maka dalam perspektif agama Islam, hal semacam ini masuk dalam wilayah muamalat. Muamalat itu artinya aktivitas kita sehari-hari, interaksi kita dengan orang lain, yang hukum asalnya sebagaimana disebutkan dalam salah satu kaidah fiqhiyah, al aslu fil asya'i al ibahah. Hukum asal dari perkara muamalat
yang sifatnya duniawi itu dibolehkan. Artinya tidak ada masalah penggunaan kalender Masehi ini, selama dalam praktek muamalat yang kita lakukan itu tidak ada unsur-unsur yang diharamkan. Sebagaimana kita menyambut pergantian tahun, ketika kita menyambutnya dengan melakukan hal-hal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya sekedar kumpul-kumpul dengan keluarga, dengan sanak kerabat, kemudian membuat acara makan-makan dan seterusnya, itu hukum asalnya dibolehkan selama tidak ada unsur yang diharamkan di situ. Karena ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah, banyak orang-orang yang memanfaatkan momen pergantian tahun ini untuk dijadikan sebagai hal-hal yang di situ banyak mengandung unsur kemaksiatan, baik unsur kemaksiatan yang sifatnya menghambur-hamburkan uang, menghambur-hamburkan harta, apalagi terdapat unsur kemaksiatan berupa hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hal-hal tersebut harus kita waspadai, harus kita hindari, dan harus kita cegah, baik untuk diri kita maupun untuk keluarga dan lingkungan kita. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika misalnya kita menjadikan momen pergantian tahun ini sebagai momen untuk melakukan muhasabah, untuk melakukan evaluasi atas perjalanan kita selama 1 tahun ini, itu merupakan hal yang dibolehkan, bahkan merupakan hal yang dianjurkan ketika muhasabah yang kita lakukan itu membawa dampak positif bagi kita. Muhasabah atau evaluasi itu bisa merupakan evaluasi atas perbuatan-perbuatan atau aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan kegiatan duniawi kita. Dan itu nampaknya meskipun tidak ada peringatan, tidak ada perintah, semua orang hampir pasti melakukannya. Para pegawai yang melakukan evaluasi terhadap kinerja mereka yang dilakukan oleh atasan mereka, kemudian para pedagang juga seperti itu, melakukan evaluasi, menghitung keuntungan yang didapatkan selama 1 tahun. Begitu juga profesi-profesi yang lain pasti melakukan evaluasi atas apa yang mereka kerjakan. Namun yang lebih penting dari itu, ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah, selain evaluasi yang bersifat duniawi, kita juga jangan lupa melakukan evaluasi atas amalan-amalan ukhrawi yang kita lakukan. Salah seorang ulama besar, Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengilustrasikan muhasabah itu ibaratnya adalah seorang pedagang. Beliau mengatakan, wa ma'nal muhasabah ay yanzura fi ra'sil mal wa fil ribhi wa fil khusran litatabayyana lahu ziyada minan nuqsan. Makna muhasabah terhadap amal soleh itu adalah seseorang haruslah melihat, meneliti berapa modal yang dia miliki, kemudian berapa keuntungan yang dia dapatkan dan berapa kerugian yang dia derita, agar tahu apakah seseorang tersebut rugi atau untung dalam evaluasi yang dia lakukan. Beliau kemudian melanjutkan, fara'sul mali fi dinihi al-fara'id. Modal dagang itu bagi seorang muslim itu ibaratnya adalah al-fara'id, amalan-amalan wajib. Waribhuhun nawafil wal fadhail. Keuntungan yang dia dapatkan itu ibaratnya adalah amalan-amalan sunnah. Wa khusranuhu al-ma'asi. Dan kerugian yang dia dapatkan itu ibaratnya adalah perbuatan maksiat yang dia lakukan.
Maka ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita ingin menghitung amalan kita, maka pertama kali yang kita lihat adalah apakah kita selama 1 tahun ini sudah menjalankan amalan-amalan wajib yang harus kita kerjakan, baik amalan itu berupa ibadah yang ritual maupun ibadah yang ada hubungannya dengan orang lain atau ibadah sosial. Apakah sholat 5 waktu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah kita laksanakan dengan sebaik mungkin, tepat waktu dan tidak bolong-bolong? Ataukah justru setelah kita evaluasi ternyata kita masih sering meninggalkan ibadah sholat? Atau kalaupun kita tidak pernah meninggalkan, kita masih sering terlambat, kita masih sering mengabaikan waktu sholat ketika panggilan, ketika